Perang yang terjadi di Timur Tengah berimbas pada krisis energi di beberapa negara. Merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam seminggu, yakni di hari Jumat. WFH kembali di Indonesia, solusi atau sekedar tambal sulam kebijakan energi. Kebijakan work from home atau WFH kembali diwacanakan di Indonesia pasca Lebaran 2026. Pemerintah mendorong skema kerja fleksibel dengan opsi 1 hari WFH dalam seminggu bagi ASN dan imbauan kepada sektor swasta untuk mengikuti. Sekilas, ini terlihat seperti langkah modern, adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun jika ditelusuri lebih dalam, muncul pertanyaan mendasar. Apakah ini benar solusi jangka panjang atau hanya respon cepat atas tekanan situasi global? WFH bukan lagi soal kesehatan, tapi energi. Berbeda dengan era pandemi, WFH kali ini tidak didorong oleh krisis kesehatan. Justru latar belakangnya adalah lonjakan harga minyak dunia, tekanan terhadap subsidi energi, tingginya konsumsi BBM akibat mobilitas harian. Dengan kata lain, WFH kini dijadikan alat untuk mengurangi beban energi nasional tanpa menyentuh akar masalahnya. Ini menarik karena kebijakan kerja tiba-tiba menjadi instrumen ekonomi makro. Masalah utama sistem transportasi atau gaya kerja. Jika tujuan utama adalah mengurangi konsumsi BBM, maka pertanyaannya, kenapa yang diubah pola kerja, bukan sistem transportasinya? Realitas di lapangan menunjukkan ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi, transportasi publik belum merata dan belum efisien, tata kota yang belum terintegrasi. WFH dalam konteks ini bisa dibaca sebagai jalan pintas untuk menekan gejala, bukan menyelesaikan akar persoalan. Kesenjangan sosial, siapa yang bisa WFH? WFH sering dipromosikan sebagai solusi universal, padahal faktanya tidak demikian. Hanya sektor tertentu yang bisa menikmati fleksibilitas ini, pekerja digital, administrasi kantor, industri berbasis layanan. Sementara itu jutaan pekerja lain tetap harus hadir secara fisik, buruh pabrik, sopir dan logistik, tenaga kesehatan, pedagang. Akibatnya muncul kesenjangan baru, WFH menjadi privilege kelas tertentu, bukan kebijakan inklusif. Produktivitas versus kontrol, dilema dunia kerja modern. WFH sering diklaim meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain banyak perusahaan masih ragu, sulit mengontrol kinerja, risiko penurunan disiplin, tantangan koordinasi tim. Ini menunjukkan satu hal penting, Indonesia belum sepenuhnya siap secara budaya kerja untuk sistem fleksibel. Kita masih berada di fase transisi antara pola kerja lama yang berbasis kehadiran dan pola baru yang berbasis output. Apakah ini akan bertahan lama? Melihat konteksnya, kebijakan WFH saat ini sangat bergantung pada kondisi eksternal. Jika harga minyak stabil, maka kemungkinan kebijakan dilonggarkan. Jika tekanan ekonomi naik, maka WFH bisa diperluas. Artinya WFH bukan arah kebijakan jangka panjang, tapi alat situasional. Refleksi lebih dalam, negara mengatur gaya hidup. Yang menarik, kebijakan ini menunjukkan pergeseran peran negara dari sekedar regulator menjadi pengatur pola hidup masyarakat. Karena dengan WFH jam kerja berubah, pola mobilitas berubah, interaksi sosial berubah. Pertanyaannya, sampai sejauh mana negara boleh mengatur cara kita bekerja dan hidup? Kesimpulan, adaptif tapi belum solutif. WFH memang menawarkan fleksibilitas dan efisiensi jangka pendek, namun jika dijadikan solusi utama untuk masalah struktural seperti energi dan transportasi, maka kebijakan ini berisiko menjadi tambal sulam, bukan transformasi. Yang dibutuhkan bukan sekedar mengurangi orang pergi ke kantor, tetapi reformasi transportasi publik, penataan kota berbasis mobilitas rendah, transformasi sistem kerja berbasis produktivitas. Tanpa itu WFH hanya akan menjadi siklus, muncul saat krisis, hilang saat situasi normal. Penutup, WFH bukan ide buruk, bahkan bisa jadi bagian dari masa depan. Namun jika tidak dibangun di atas fondasi yang kuat, ia hanya akan menjadi kebijakan reaktif, bukan strategi keadaban kerja jangka panjang. Dalam perspektif Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, persoalan seperti energi, transportasi hingga pola kerja bukanlah isu parsial yang diselesaikan dengan kebijakan sesaat. Ia adalah bagian dari satu kesatuan yang saling terhubung. WFH hari ini mungkin terlihat sebagai solusi praktis, namun dalam kacamata yang lebih mendasar, ini menunjukkan satu realitas. Ketika sistem tidak mampu menyelesaikan akar masalah, maka kebijakan yang lahir cenderung bersifat reaktif, bukan solutif. Islam tidak memandang energi sekedar komoditas, tetapi sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.
Transportasi bukan sekedar fasilitas, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin mobilitas yang mudah, murah, dan merata. Begitu pula dengan kerja. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan, tetapi juga memastikan struktur ekonomi yang adil, distribusi kekayaan yang merata, dan kehidupan yang tidak terbebani oleh sistem yang timpang. Dalam kerangka ini, solusi bukan dimulai dari membatasi mobilitas manusia, tetapi dari memastikan sistem yang mengatur kehidupan berjalan dengan benar. Karena sejatinya yang perlu diperbaiki bukan sekedar pola kerja manusia, melainkan cara sistem itu sendiri mengatur kehidupan manusia. Maka pertanyaannya bukan lagi, perlukah WFH dilanjutkan? Tetapi, sistem seperti apa yang mampu menghadirkan solusi menyeluruh, bukan sekedar kebijakan sementara? Disinilah Islam hadir, bukan hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi sebagai sistem yang menawarkan pengaturan hidup secara utuh. Bukan tambalan, bukan reaksi, tapi arah. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan skema work from home atau WFH 1 hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat untuk ASN di pusat maupun daerah. Nah, kebijakan ini adalah respons langsung terhadap tekanan global, terutama lonjakan harga energi akibat konflik geopolitik.